terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Ya pemirsa, ratusan warga Cilacap rela antri berdesakan demi mendapatkan bantuan pangan gratis program pengendalian kerawanan pangan dari pemerintah. Bantuan itu diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi rakyat. Ratusan warga rela antri berdesakan selama berjam-jam untuk mendapatkan bantuan pangan gratis di Aula Balai Desa Karanggintung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pembagian bahan pangan gratis ini merupakan program pengendalian kerawanan pangan yang dibagikan oleh Badan Ketahanan Pangan. Setiap warga yang telah tercatat menerima bantuan berupa telur, minyak goreng, susu bubuk, hingga garam. Warga antusias mendapatkan bantuan bahan pangan gratis karena dapat membantu meringankan beban ekonomi mereka. Banyaknya jumlah penerima bantuan yang mencapai 447 warga. Panitia menerapkan sistem berkelompok untuk menghindari penumpukan antrean saat proses pembagian berlangsung. Bantuan intervensi pengendalian kerawanan pangan dari Badan Pangan Nasional. Ada berapa KPM yang terima Pak hari ini? Untuk penerimanya sejumlah 447 KPM. Ratusan warga penerima manfaat pembagian bahan pangan gratis ini merupakan warga kurang mampu yang telah terdata sebagai keluarga rawan pangan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma menyegel lokasi tambang pasir yang berada di Kecamatan Cibadak, Lebak, Banten. Penyegelan dilakukan setelah banyaknya keluhan masyarakat terkait aktivitas tambang pasir yang membuat jalan rusak dan membahayakan para pengendara. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma mendatangi lahan tambang pasir yang diduga ilegal di Desa Kadu Agung Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Keberadaan tambang pasir tersebut sangat mengganggu mobilitas warga dan membahayakan pengendara karena akses jalan menjadi rusak akibat sering dilalui truk besar. Selain merusak akses jalan, keberadaan tambang tersebut juga menimbulkan kemacetan di arah pintu tol Serang Panimbang akibat parkir liar truk pengangkut pasir di sekitar lahan tambang yang hanya berjarak 150 meter di tepi jalan. Dalam sidak kali ini, Wakil Gubernur bersama rombongan langsung memasang garis polisi di area galian dan meminta kegiatan tambang dihentikan selamanya. Ternyata lahan ini, lokasi tambang ini adalah ilegal dan tidak berizin. Kalau berizin pun kami akan cabut izinnya. Tapi karena tidak berizin, maka kami minta semua aktivitas stop. Kalau tidak, ya kami akan tempuh jalur pidana. Wakil Gubernur Banten meminta Polda Banten segera melakukan penyelidikan terhadap aktivitas penambangan pasir tersebut. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Angkatan Muda Partai Golkar melaporkan sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia ke Polda Metro Jaya. Mereka juga telah mengirimkan somasi kepada akun-akun yang diduga membuat atau menyebarkan meme tersebut. Organisasi sayap Partai Golkar yakni Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG melakukan konsultasi hukum dan menyampaikan keberatan atas sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Wakil Ketua Umum AMPG Sedek Bahta menyerahkan bukti awal kepada Subdit Siber Polda Metro Jaya. Laporan tersebut mencakup juga konten yang menyerang Partai Golkar. Sedek menilai konten yang dilaporkan telah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang ITE serta pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Jadi pada prinsipnya bahwa terhadap konten-konten yang telah melakukan penyerangan secara membabi buta, secara tidak etis, itu belakangan ini yang masif, yang cukup luar biasa itu, kontennya itu telah terpenuhi unsur. Hanya tinggal beberapa dokumen aja kita lengkapi untuk 1-2 hari ke depan kita akan diskusi dengan
penyidik cyber Polda Metro Jaya. Dari ketua AMPG itu datang ke Direktorat Siber, berkomunikasi, melakukan konsultasi. Itu tahapan yang baru kami terima, ya. Sebelum membuat laporan, Sedek menyebut pihaknya juga telah mengirimkan somasi kepada akun-akun yang diduga membuat atau menyebarkan meme tersebut. Beberapa akun sudah kooperatif dengan menurunkan unggahannya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri ISDM Bahlil Lahadalia mengaku memaafkan pembuat dan penyebar meme yang menghina dirinya. Bahlil yang mengaku sudah terbiasa dihina sejak kecil ini pun memerintahkan kader Partai Golkar untuk mencabut laporan polisi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku memaafkan pihak-pihak yang menghina dirinya dengan membuat meme atau video yang kini beredar luas di media sosial. Bahlil menegaskan terbuka terhadap kritik terkait kebijakan pemerintah, asalkan tidak dihubungkan dengan serangan pribadi dan isu rasial. Bahlil juga menyatakan tidak pernah memerintahkan untuk melaporkannya ke polisi. Ia bahkan meminta kader Partai Golkar segera mencabut laporan polisi. Kalau meme ke pribadi saya, yang sudah mengarah ke pribadi, saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Karena saya kan bukan anak pejabat kan. Saya kan anak orang dari kampung. Ibu saya kan memang hanya buruh cuci di rumah orang. Ayah saya buruh bangunan. Saya doakan yang risau-risau pun gak perlu risau kok. Indonesia ini kan milik kita semua. Dan saya pikir ya kalau ada yang meme-meme apa, udahlah saya maafkanlah. Gak apa-apa kok. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu gak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi, saya jujur ya, saya nggak tahu. Saya jujur saya nggak tahu. Karena sebenarnya kalau saya itu punya kebijakan dikritisi, itu nggak apa-apa. Oh dulu kan, mohon maaf ya, LPG kan kurang apa ininya. Ketika dikritik, dihajar, ya memang kita harus mengoreksi diri kan. Nggak ada yang lapor kan. Nggak ada yang lapor kan. Mana ada pernah kita melaporkan kebijakan saya. Sebelumnya, sejumlah kader muda Partai Golkar mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan 30 akun media sosial pembuat dan penyebar meme yang menyerang Bahlil. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto secara resmi setujui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Pembentukan dipicu salah satunya ambruknya bangunan pesantren Al-Qazini. Keputusan pembentukan Ditjen Pesantren ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Mensesnek menjelaskan keputusan ini bermula dari evaluasi atas sejumlah peristiwa, salah satunya insiden yang menimpa pesantren Al-Qazini. Menurut data yang disampaikan Prasetyo Hadi, di seluruh Indonesia terdapat sekitar 42.000 Ditjen Pondok Pesantren. Memang itu bermula dari beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, yang kemudian dari peristiwa itu kita mendapatkan fakta bahwa nampaknya kita semua pemerintah perlu untuk memberikan perhatian yang lebih kepada pondok-pondok pesantren kita yang menurut data yang tercatat hari ini berjumlah kurang lebih 42.000 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Presiden juga sangat concern dalam hal pondok pesantren ini untuk beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan masalah keamanan bangunan-bangunan pondok pesantren yang dari data banyak bangunan-bangunan pondok pesantren kita yang belum
melalui prosedur untuk dari sisi keamanan. Menteri Sekretaris Negara menambahkan saat ini pemerintah tengah menyiapkan program pelatihan bagi para santri di bidang konstruksi dan teknik bangunan melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Dari pelatihan ini, para santri diharapkan terampil dalam kegiatan pembangunan di lingkungan masing-masing. Dari Jakarta, Bagus Parasetya Adi, Rizky Julianto, iNews melaporkan.